Pernah nggak kalian duduk sendirian terus tiba-tiba mikir, aku ini sebenarnya punya value apa sih yang bisa aku jual? Kok kayaknya hidup aku gini-gini aja? Kok kayaknya nggak ada sesuatu hal yang bisa aku banggain? Kok nggak ada hal menarik banget yang bisa aku share ke orang lain? Terus seketika diri kalian merasa kosong, diri kalian ngerasa nggak berharga sama sekali, kamu merasa tidak sehebat orang-orang yang pernah kamu lihat gitu, teman-teman kalian yang udah terbang jauh atau enggak seperti artis-artis di layar kaca gitu, atau enggak influencer yang pernah kalian lihat di media sosial. Tapi setelah buat 18 episode ini aku sadar ketika kita merasa nggak punya apa-apa itu ternyata banyak hal menarik loh yang sebenarnya bisa kita bagiin tapi nggak sadar gitu. Kenapa kita tuh sering ngerasa nggak punya nilai atau saat melamun tuh kita ngerasa bergerak di situ-situ aja. Yang aku pahami sekarang bahwa nilai zaman sekarang itu cuma diukur dari angka. Berapa sih followers kamu, berapa sih orang yang suka konten kamu, berapa sih orang yang like dan repost dari postingan kamu, berapa sih gajimu, berapa kali sih kamu pergi ke luar negeri untuk liburan, dan seberapa banyak sih barang merek yang kalau kalian punya. Padahal nilai seorang manusia itu bukan cuma soal pencapaian. Pernah nggak sih kalian kepikir kalau cara kalian bertahan di hidup ini pun di hari-hari paling sulit pun adalah cerita hebat, adalah cerita menarik untuk bisa kalian bagikan. Atau cara kamu tetap bisa ketawa meski lagi banyak masalah, atau mungkin cerita keseharian yang remeh tapi kalian pengen ceritain. Nah, itu aku rasain sekarang gitu. Ketika udah 18 episode aku merasa bahwa ketika hari itu merasa biasa aja, terus halnya tuh kayaknya nggak penting dibagiin, tapi aku tulis, aku research sedikit, oh ternyata jadi punya value. Dari situ aku belajar bahwa setiap hari dari setiap manusia, dari setiap insan di muka bumi pasti punya nilai. Yang sesuatu yang tidak pernah kita lakukan adalah menulisnya, adalah bercerita dan berani untuk nge-share tulisan kita, nge-share video kita, nge-share podcast kita, nge-share hari apa yang pernah kita lakuin. Karena aku tuh sadar bahwa banyak hal menarik yang bisa kita sharing justru dari kegagalan kita gitu, dari hari yang paling biasa pernah kita lakuin. Cerita tentang gimana kamu belajar memaafkan diri sendiri pas kalian salah, atau gimana rasanya jadi seperti aku, anak tengah yang harus selalu jadi penyeimbang di rumah, atau jadi budak korporat mungkin, atau usaha yang gagal-gagal terus setiap harinya, atau sekecil kalian buka usaha terus gak ada yang beli, terus apa yang pengen kamu lakuin besok harinya. Itu tuh menarik banget ternyata kalau kita imbangin dengan kita tulis, kita mau belajar sedikit untuk research, kita sambungin dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar, relate nggak ya? Tapi pertama, belajarlah nulis dulu. Belajarlah berani bahwa cerita ini tuh pasti punya nilai ketika kamu udah share setiap hari. Kenapa? Karena yang aku rasain setiap hari aku nulis, setiap hari aku mikir aku pengen cerita apa, di setiap hari itu pun aku jadi banyak taunya tentang sesuatu yang pernah aku rasain. Kayak contoh hari ini, aku merasa aku tidak menarik, tapi setelah 18 episode ternyata aku nemuin namanya stagnation guilt, aku nemuin ternyata menjadi biasa-biasa aja tuh nggak apa-apa banget. Terus aku nemuin nilai-nilai dari buku yang aku baca, aku nemuin gimana sih caranya untuk rewards dan punishment diri aku sendiri, banyak banget. Itu karena apa? Karena aku belajar berani. Jadi dari semua itu aku merasa jangan selalu berpikir kamu tuh punya value apa atau enggak, hidupmu kayak gini aja atau enggak. Tapi pernah kamu pikir kamu berani enggak ngeluarin diri kamu ke dunia. Nah, hal-hal yang menurut kamu biasa aja itu bisa jadi adalah jawaban yang lagi dicari sama orang-orang yang ngerasa kesendirian. Cerita tentang kalian kerjaan kayak gimana, cerita kalian healing terhadap masalah-masalah remeh kayak gimana. Nah itulah yang aku tujuanin dari videoku ini gitu loh. Udah 18 episode penonton cuma segitu-gitu aja, tapi aku merasa kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Dari 20 orang atau 30 orang yang nonton video ini, semoga ada satu orang kayak merasa dikasih tahu sama temannya sendiri bahwa kamu tuh nggak apa-apa loh kayak gini, tapi kamu harus melakukan ini. Terus gimana sih caranya kita ngerasa berharga lagi? Coba seperti aku bilang tadi, coba nulis, coba cerita.
nggak harus buat konten yang gede-gedean banget. Mulai dari kayak aku gini, aku kan cuma pakai satu HP, gak pakai short, gak pakai apa, cuman cerita aja. Kenapa? Karena semua yang besar mulai dari sesuatu yang kecil, semua yang bagus banget konten mulai dari sesuatu yang alay. Dan konten pertama tuh kan pasti jelek, dan aku akuin itu. Konten aku juga nggak bagus, malah cuman ya udah lempar aja. Nah, yang aku sadari pas kamu mulai berbagi, kamu bakal sadar ternyata ketika ada yang orang bilang, aku juga ngerasa kayak gitu, atau relate banget nih, makasih udah cerita, jadi aku ngerasa nggak sendiri. Dan itu yang aku rasain kayak, wow, so happy. Wah, padahal penontonnya cuma berapa orang, komen paling berapa, 1-2, tapi ketika dia ngomong relate banget nih, itu udah cukup banget buat aku. Karena tujuan bikin konten ini bukan buat terkenal, tapi buat bilang ke orang-orang bahwa ngerasa kayak gini tuh valid kok. Kalian gak harus merasa jadi luar biasa buat bisa bermanfaat. Cukup jadi jujur, dan itu udah lebih dari cukup gitu. Teman-teman semua, aku pengen ngingetin bahwa rasa gak berharga itu cuma perasaan, bukan kenyataan. Kalian itu pasti punya nilai, bukan karena apa yang kalian hasilkan, tapi karena kalian mau coba berani terus berjuang setiap harinya nemuin titik puncak dari hidup kalian sendiri. Setiap luka, setiap tawa, bahkan setiap rasa bosan yang kalian lalui adalah bagian dari cerita hari yang unik yang harusnya kalian bagi, jangan pendam sendirian. Ya, karena dunia ini butuh lebih banyak cerita dari manusia, bukan cuman konten AI yang dipoles sempurna. Karena beda rasanya ketika kalian cerita dan dibandingkan AI yang cerita. Ya. Jadi terakhir aku mau nanya, apa satu hal kecil dalam hidup kalian yang sebenarnya pengen banget kalian ceritain, tapi kalian ngerasa kayaknya nggak penting nih? Coba tulis di kolom ini, aku pengen tahu. Thank you, dadah.